Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikratnya Putri dengan NIM 050313824299. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan teknologi pasca panen dari komoditi jambu biji. Jambu biji atau Pisidium guajava adalah salah satu buah tropis yang banyak digemari karena rasanya manis, segar, dan aromanya khas. Buah ini tuh berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit berwarna hijau hingga kuning, serta daging buah yang bisa berwarna putih ataupun merah muda. Seperti jambu biji ini termasuk buah klimakterik, sehingga setelah dipanen tetap mengalami proses pematangan yang ditandai dengan perubahan tekstur, rasa, dan aroma. Selain itu juga kandungan yang terkandung pada jambu biji itu sangat kaya akan vitamin C, bahkan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan jeruk. Jadi kalau kalian mau mencari penambahan atau asupan vitamin C itu bisa makan jambu biji. Selanjutnya itu berperan juga jambu biji ini juga berperan penting sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Terus itu jambu biji juga mengandung serat pangan yang baik untuk pencernaan serta berbagai mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Buah ini juga memiliki vitamin A dan vitamin B kompleks yang mendukung kesehatan mata dan metabolisme tubuh. Jadi itu penjelasan singkat tentang jambu biji yang saya pilih komoditinya ini. Saya akan masuk ke pertanyaan tentang buah yang saya pilih ini. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah buah yang dipilih ini klimakterik atau non klimakterik? Jadi jawabannya itu adalah buah yang saya pilih ini termasuk klimakterik, seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya itu setelah dipanen buah ini pasti masih mengalami peningkatan respirasi dan produksi etilen yang signifikan, sehingga proses pematangannya tetap berlanjut meskipun dia udah dipisahkan dari pohonnya atau sudah dipanen, seperti itu. Selanjutnya itu ada soal nomor 2, bagaimana pola respirasi pada buah yang kamu pilih. Pola respirasi yang ada pada buah jambu biji ini tuh pola respirasinya itu menunjukkan adanya kenaikan tajam saat menjelang kematangan. Disebut juga climateric rise. Setelah mencapai puncak, laju respirasi akan menurun kembali. Peningkatan ini dapat memicu perubahan seperti perubahan warna, tekstur, bahkan aroma yang ada pada jambu tersebut. Selanjutnya itu ada soal nomor 3, bagaimana pengaruh tingkat kematangan pada buah yang aku pilih. Pengaruh tingkat kematangannya itu pada buah muda itu respirasinya rendah, tekstur buahnya itu masih keras, rasa sepat karena kandungan tanin pada buah muda itu tinggi. Selanjutnya itu untuk buah matang, respirasinya itu meningkat, terus itu tekstur lebih lunak, rasanya manis, meningkat karena akumulasi gula yang ada pada jambu tersebut itu meningkat. Selanjutnya itu untuk buah yang terlalu matang, respirasinya itu bakal menurun, terus itu teksturnya bakal menjadi lembek, terus aromanya menjadi kuat dan kualitasnya bakal cepat menurun atau cepat busuk. Seperti itu. Selanjutnya itu ada soal nomor 4, yaitu jelaskan apa yang terjadi jika buahmu mengalami luka atau memar. Jika jambu biji ini mengalami luka atau memar, jaringan pada buahnya itu bakal rusak dan respirasinya itu akan meningkat lebih cepat juga. Terus itu luka juga membuka jalan bagi mikroorganisme masuk, sehingga buah cepat busuk dan umur simpannya jadi pendek. Jadi luka atau memar itu sangat mempengaruhi masa simpan pada buah jambu ya guys.
Selanjutnya itu ada soal nomor 5. Faktor apa saja yang mempengaruhi respirasi pada buahmu? Faktor yang mempengaruhi respirasi pada buah jambu dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kadar etilen yang terkandung, tingkat kematangan, dan kerusakan mekanis. Semakin tinggi suhu yang ada pada jambu tersebut, maka semakin banyak etilen yang terproduksi. Dan semakin cepat juga buah menjadi matang dan rusak. Seperti itu. Soal nomor 6 atau yang terakhir. Kesan dan pesan selama praktistek. Kesan dan pesan untuk praktikum kali ini, selama praktikum Fistek, saya itu jadi dapat belajar langsung tentang bagaimana fisiologi buah mempengaruhi kualitas pada saat pasca panen. Terus kesan saya pada praktikum kali ini itu praktikum sangat bermanfaat dan memberikan pengalaman yang sangat signifikan pada dunia nyata gitu, bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Terus juga pesannya itu kita tuh harus hati-hati menangani buah agar kualitas tetap terjaga. Jadi segini dulu video saya tentang penjelasan jambu biji dalam fisiologi pasca panen. Semoga video ini bermanfaat dan ya bermanfaat lah pokoknya. Goodbye guys, bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye. Yara. 僕たちを意味そうみなけのぼう Wisi na ke manore Kibrano sinane huino Balilo ni senya wito Prabowo kina. Mungkin salah dengar, jujur janggal apa guys?